tidak ada di halaman pertama, mungkin saya akan bisa ngobrol dengan Pak Gun itu, dengan Pak yang dari LSP, saya paling juga ngomong gini doang, ada yang inilah laporan dari saya selama 4 hari dan tugasnya selama 1 bulan ini yang masuk di halaman pertama. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar dan akan bersilaturahmi tentang masalahnya adalah GMB. GMB itu adalah Google My Business. Google My Business adalah seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu. Ketika saya ketik nih seperti ini, saya ketik di sini. Misalkan ini baiknya untuk bisnis Bapak-bapak, Ibu-ibu di daerah masing-masing. Jadi misalkan kayak saya ketik jual sayuran murah gitu ya. Saya umpamakan saya jual tukang sayur lah. Ketika saya ketik jual sayuran murah dan di sini nih. Nah ini namanya GMB, Google My Business. Oke, di sini ada apa? Ada alamat-alamatnya atau ada peta-petanya. Jadi misalkan saya klik sini, nah ini tuh ya. Ini namanya GMB, Google My Business. Terus ada nomor teleponnya, ya kan? Ada alamatnya. Bagaimana cara membuat ini? Nah ini bisa jauh lebih baiknya lagi pakai alamat asli kita dan produknya yang saya bilang kemarin. Silakan kalau yang untuk ini saya lepas saja karena mengandung tempat alamat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nah di sini banyak produk yang bisa kita kembangkan bersama. Contoh ada yang kami sedang garap itu adalah kosmetik karena kami memiliki sebuah pabrik kosmetik dengan skala besar dengan pencetakan 1 hari untuk 40.000 piece. Banyak yang sedang maklon di kami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau makan next ke depannya punya niat cita-cita untuk memaklonkan barangnya atau bikin barangnya menjadi maklon kami persilahkan. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu punya produk tapi produknya asli dari bapak-bapak ibu-ibu yang sudah ada Depkes, yang sudah ada BPOM, yang sudah ada logo halal gitu segala macam, boleh dijadikan satu kita marketingin bersama di sini dan kami sekup sebagai grup dari produksi kami persilahkan. Tapi ada kriteria tertentu yang harus bapak-bapak, ibu-ibu laksanakan, yaitu kriteria dalam hal kelegalan. Dan itu yang paling penting. Jadi terkadang saya agak sedih ketika ada teman-teman itu loyal banget menjualkan produk dari perusahaan A, dan sedangkan perusahaan tersebut tidak pernah membina teman-teman, membuat gimana cara berjualannya, bagaimana cara beriklannya, bagaimana cara membuat desainnya, gitu ya. Tapi teman-teman loyal gitu. Nah itu yang membuat kadang-kadang saya ngerasa, loh kenapa nggak kita bareng-bareng aja, bareng-bareng dari teman-teman, saya yang mengkoordinir untuk dari kita, oleh kita untuk kita, barangnya teman-teman dikumpulin di sini, yang penting sudah ada kelegalannya, kita bikinin price list gitu ya, kita jual bersama. Kita kan masing-masing daerah kan punya distributor. Nah itu lebih bagusnya lagi itu dipotong bersama. Terkadang memang kita kekurangannya adalah kita skupnya itu kecil sekali karena skupnya kita kan pengennya adalah antar sekolah saja, namanya juga anak-anak itu. Nah, kalau cara berpikir asal saja, kalau bagi saya itu lebih baik kita berpikir besar sekalian. Kenapa? Antara besar dan berpikir kecil sama-sama capek. Mikirin satu barang dengan mikirin 1 ton barang sama aja, sama-sama udah ada di kepala kita. Jadi ngapain kita berpikir skala yang kecil? Coba-coba saja. Itu bahkan bikin berat beban di kepala kita, itu isinya sama. Masalah satu dengan masalah 1 gunung gitu ya, sama saja walaupun angkanya 1 gitu ya. Jadi saya monggo yang next ke depannya yang punya produk bagus apa segala macam tapi produksi sendiri gitu ya. Kemudian sudah ada kelegalannya, mungkin ada BPOM-nya atau ada PIRT-nya atau ada apanya gitu ya. Itu produk-produk dari SMK, dan saya rasa dengan cara seperti ini kita
bergandengan tangan bersama-sama gitu ya. Kami mungkin karena saya yang ada di posisi center gitu ya, bisa kirim barangnya ke sini, kita draft list bagaimana rules mainnya, nanti yang menjual siapa, bisa jadi anak-anak saya, bisa jadi siswa-siswa kita semua. Siswa-siswa kita semua siapa? Siswa-siswa dari Bapak dan Ibu semua. Jadi kita bisa bikin sebuah satu kesatuan Unilever. Itu Unilever di saya sepengalaman saya KO ada tulisan KO Unilever ataupun PNG itu jarang punya. Dia tidak punya pabrik, dia punya satu buah sistem. Nah, sebenarnya kita di Indonesia ini bisa membuat sistem, apalagi guru-guru kewirausahaan yang bagian produktifnya ada, ya kan, yang bagian marketingnya, ini kelemahan kita, yang bagian marketingnya nggak ada. Makanya saya mengajarkan ini untuk semua yang bagian produktifnya ada, bagian produksinya ada, dan bagian marketingnya juga ada. Siapakah bagian marketingnya? Yang bagian produksi mungkin ya cukuplah satu kelas, sisanya bagian marketing dengan secara online. Apalagi kita tambahkan lagi bukan hanya 1-2 sekolah saja. Di sini saya yakin mungkin lebih dari 30 sekolah. Nah, gitu ya. Mungkin next di sini ada dari anak murid bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkuliah di sini. Kan sering ada tugas untuk kita mengembangkan bersosialisasi atau mengembangkan ilmunya di sekolah-sekolah asal. Nah, jadi yang ada di sini kemarin mereka akan diberikan waktu selama 1 minggu itu kembali ke sekolahnya lagi untuk mengajarkan kepada adik-adiknya. Nah, kenapa saya berharap dari bapak-bapak ibu-ibu mungkin anak muridnya ada yang dari sekolahnya dan mencoba ujian di sini, nanti ya insya Allah kalau masuk nanti ada kalanya di bulan ke-7, bulan ke-8 itu akan balik lagi ke sekolahnya untuk mengajarkan ke adik-adiknya. Mungkin yang akan ditemuin ibu. Dan yang alangkah bagusnya jika alumni mengajarkan murid yang sedang eksis gitu ya, tetapi di situ yang dijualkannya adalah produk dari sekolah yang diwakili oleh para guru-guru kewirausahaan. Jadi guru-guru kewirausahaan punya penghasilan lain, murid-muridnya punya ilmu baru. Jadi kita ini dalam satu rangkaian. Kalau di kami di sini itu kami menggunakan sistem perusahaan. Yang pertama di mana murid adalah karyawan, ya, guru adalah manajer, prodi itu adalah direkturnya. Nah, CEO-nya adalah pimpinannya dari Google School Indonesia. Jadi ini kami membuat bahwa ada tingkatan yang harus dijalani dalam setiap proses. Nah, mungkin dengan cara ini kita sama-sama bisa memasarkan produk kita secara luas dan besar. Tetapi kecuali bapak-bapak, ibu-ibu ambil ya, kalau HPHI saya langsung tolak. Itu bukan perusahaan bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu loh. Saya tidak akan bisa masuk sini karena bukannya saya nggak mau dimasukin, karena mereka dari HPAI juga punya jaringan tersendiri, ya. Nah, tapi kalau yang dari produk dari SMK silahkan. At least ini yang saya harapkan, produk dari kita, oleh kita, ownership-nya kita, dan itu dijalankan. Ini ada 33 sekolah, bayangin ada 34 sekolah termasuk sekolah saya. 34 sekolah, coba kalau barangnya dikumpulin 34 produk dijadikan satu sebuah katalog dan dijualkan ke masing-masing, ada yang mengkoordinir, itu jauh lebih baik daripada cuman dari sini cuma punya satu, di sini punya satu gitu ya. Mungkin kita bisa bekerja sama di lain kesempatan, mungkin Pak Teguh akan bisa mengkoordinir banyak. Oke. Ini saya kembali lagi ke materi, ini ada namanya Google My Business. Apa sih Google My Business? Google My Business jika diketik di sini, dia akan muncul yang namanya Maps gitu ya. Jadi saya sini ada jual sayuran murah. Nah ini dia akan mendekati, ini jual sayuran murah ini dia akan mendekati daerah tempat saya berlogin atau tempat saya browsing internet. Misalkan gini, saya sebentar saya matiin dulu semua.
92. Ibu Jusida, Pak. Ya, selamat. Aku lagi ngecek. Ya. Kenapa? Closing. Sebentar, saya lihat dulu nih. Di chat. Oke. Oh, udah dimatiin. Oke. Sip, ini namanya GMB. Saya balik lagi, ini namanya GMB, Google My Business. Nah, oke. Jadi GMB ini adalah gunanya untuk kita dilihat oleh orang sekitar yang dimana dari engine yang tempat kita mencarinya. Misalkan kayak saya nih, di bawah ini selalu ada Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi. Mungkin di laptop bapak-bapak ibu-ibu berbeda dengan alamat saya. Makanya ketika saya search begitu, dia yang akan keluarnya ini yang dekat-dekat tempat saya. Nih. Jika di sini saya menuliskan lagi jual atau supplier ya, supplier baju murah misalkan seperti ini. Cek gitu ya. Nah, supplier baju murah. Nah ini. Tuh, tetap saya akan diarahkan di daerah Jawa Barat, Bekasi ya. Karena memang di bawahnya ini Bekasi gitu ya. Ini keuntungannya dari GMB adalah orang yang terjangkau dari wilayah kita ini, kita akan mencari orang yang dekat gitu loh. Banyak orang di sekitar kita nggak tahu apa bisnis kita. Nggak usah gitu, saya dengan keluarga saya saja mungkin bisa mengetahui saya bisnis apa, kakak saya bisnis apa, itu bisa jarak jauh. Kakak saya ada di Depok, saya ada di Bekasi, kakak saya yang satu lagi ada di Bogor gitu ya. Kita tahu bisnis kita masing-masing. Tetapi yang lucunya lagi, kita sama tetangga kita 2 rumah dari kita nggak tahu bisnis dia apa. Nah itu, terkadang lebih baik kita menggunakan GMB untuk mendevelop bisnis kita. Oke, bagaimana sih cara membuat GMB ini? GMB itu dibuat dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara kita membuat baru, yaitu dengan cara misalkan saya ngambil kata kuncinya apa dulu, ketik aja dulu di sini Bu. Misalkan saya ketik di sini Google My Business. Nah ini seperti ini. Klik. Nah, jika di laptop bapak-bapak atau handphone ibu-ibu ada tulisan GMB ini seperti ini, gambarnya tuh kayak warung gitu ya, warung warna biru tulisan G gitu ya. Ini namanya logonya untuk Google My Business. Kalau susah, tinggal ketik aja Google My Business. Lalu kita klik yang nomor 1. Nah, di sini kita sudah disyaratkan untuk mengelola mulai dari sekarang. Contoh seperti ini, ya. Kita tinggal kelola sekarang. Ini ada kata-kata kecil kuncinya kelola sekarang atau yang ini kelola sekarang, diklik. Nah, ini saya ada 97 lokasi dan 6 yang terverifikasi dari usaha-usaha saya. Oke. Nah, ini yang saya buat. Nah, bagaimana kalau kayak saya belum pernah buat? Nah, saya izinkan saya dulu mengganti mengganti formnya dulu. Saya ganti ya. Oke, misalkan seperti ini. Kita ketik aja Google My Business. Cara pertama adalah seperti ini, tadi yang saya contohin. Nah, ini. Kita kelola sekarang, klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan lokasi atau bikin grup lokasi. Kalau kita bikin tambahkan lokasi, kita bikin lokasi baru. Kalau grup lokasi, kita membuat grup bisnis kita dijadi satu. Contohnya nih ada kue lebaran, roti Surya, supplier biji kopi. Ini makanan, saya masukkan dalam satu grup. Bisa.
Tapi kalau saya tahu-tahu di sini bukan urusannya bukan tentang makanan, tapi tentang jual korden gitu ya. Nah itu beda lagi. Jadi saya tinggal seperti ini. Ya, tambahkan lokasi di sini, lalu tambahkan satu lokasi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini login dulu, jangan sampai lupa login dulu Google-nya. Karena kalau dia tidak login, maka Google akan menolak. Apalagi login ke Google pakai email Yahoo, udah pasti ditolak. Di sini masukkan bisnis Anda. Nah, masukkan bisnis di sini, carilah kata kunci dari yang kita analisis berdasarkan wilayah kita. Contoh kemarin kita pakai Google Trends. Saya klik di sini ya, klik gitu ya. Saya pakai Google Trends kemarin kan, kita pakai Google Trends Indonesia semua kan. Nah, setelah ini saya klik Trends, gitu kan. Nih, kemarin kita analisis produknya, misalkan di sini saya ketik makanan, gitu ya. Nah, saya ketik makanan. Ini kondisinya seperti ini. Nah, saya ada posisinya di Jawa Barat. Saya klik aja di sini, Indonesianya diganti, klik Jawa Barat. Nah, saya enter, klik gitu ya. Nih, Jawa, West Java. West Java, seperti ini. Oke. Nah, di sini West Java makanan. Bisa kita lihat di sini ada North Sumedang, Solerang. Ini kan banyak nih daerah-daerah di Jawa Barat semua. Nah, ini ada rendang, ada apa nih? Apa pengaruh makanan? Apa lagi nih? Kita baca. Rata-rata rendang sih kalau di ini kok jadi rendang. Rendang berasal dari rendang gitu ya. Untuk di sini untuk 12 bulan terakhir. Coba kita lihat di sini 1 bulan terakhir apa yang kira-kira lagi rame makanan di Jawa Barat. Sama juga rendang juga. Oke. Ada dish, ada organism, ada habitat, ada rendang. Tuh rendang lagi. Nah, Jawa Barat lagi ini kali ya. Lagi hot rendang kali ya. Mungkin mau lebaran kali ya pada nyari rendang. Pada buat berbuka ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini kalau misalkan kita mau ikut-ikutan ini rendang gitu ya. Misalkan catering rendang atau catering rendang murah misalkan. Di sini baru kita kasih nama di sini misalkan catering makanan rendang. Ini boleh. Catering makanan rendang atau catering makanan murah ini rendang. Boleh. Ya, berdasarkan analisis ini kita ambil decision-nya adalah rendang daerahnya untuk makanan adanya di Jawa Barat karena posisi kita di Jawa Barat. Nah, ini sih bisa nih langsung catering makanan murah rendang atau catering rendang makanan murah, dibolak-balik aja terserah, yang penting ada kata kuncinya. Lalu berikutnya, nah di sini kategori bisnisnya ya jelas makanan. Ini ada paket makanan pokok, toko makanan organik, toko makanan alami atau makan sehat atau toko makanan. Misalkan saya pakai toko makanan. Nah, ini. Oke. Lalu dilanjut berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan ketika toko atau kantor, gitu ya? Saya ketik ya, kalau orang boleh datang ke tempat kita. Kalau kita klik tidak, jika orang tidak boleh datang ke tempat kita. Nah, kalau boleh, biasanya sih kalau yang pakai Maps-Mapsan itu menandakan orang boleh datang. Jadi pakai iya saja. Lalu berikutnya.
Nah, alamatnya ini diisi alamat yang lengkap, benar-benar asli alamat bisnis kita. Nah, kemarin kan pada mau bisnis. Nah, sekarang saya wujudin, ayo pakai bisnis sendiri. Ya. Terus setelah ada bisnisnya, tolong dinamainnya bukan nama kita. Misalkan nama anak kita, nama anak saya misalkan Gaza Shop, nggak boleh, harus nama kata kunci berdasarkan produk, gitu ya. Misalkan di sini alamatnya Jalan Balai Desa nomor 28 Jati Sari Jati Asih. Nah, kotanya kota Bekasi. Provinsinya Jawa Barat. Kode posnya 17474. Ya betul. Berikutnya. Ya, saya juga melayani pelanggan luar kota, klik yes, lalu berikutnya. Tambahkan area layanan opsional. Nah, layanan opsional ini artinya wilayah-wilayah mana aja sih yang bisa datang ke tempat kita. Karena tadi kita ngasih listingan untuk bisa didatengin gitu ya. Nah, ini alamat misalkan saya Bekasi. Orang-orang bisa Bekasi bisa datang ya gitu. Terus Jakarta nih. Satu lagi Depok. Misalkan Cikarang. Nah, ini. Kalau mau lebih detail lagi, kita lebih fokus lagi, ini bisa nih, bukan Bekasi aja, Bekasi Timur. Tuh, Bekasi Timur boleh. Bekasi Barat tuh. Jadi dimasukin daerah-daerah yang bisa ngelihat kita. Jangan diketik di sini Papua, dagangnya dagang rendang, jauh. Gitu. Kalau kecuali kita dagang spare part motor gitu ya, spare part motor yang di rendang baru boleh. Misalkan rendang busi gitu kan, balado gembok misalkan. Itu boleh, silahkan. Karena awet, tanpa bahan pengawet aja udah awet. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ini dimasukin berdasarkan wilayah dan ingat produk apakah yang kita mainkan. Dan lagi jangan misalkan kayak kemarin Pak Har itu mainnya adalah tiket apalah gitu ya, tiket pesawat atau perjalanan atau jalan-jalan gitu ya di sini. Dia taruhnya di sini misalkan Kalimantan Barat, ya mana ada orang Kalimantan Barat jalan-jalan ke Cilodong beli tiketnya, jauh amat kan, deket-deket ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Karena ini namanya GMB, Go My Business, yang nanti orang bisa datang ke tempat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Setelah ini berikutnya. Nah, di sini nomor teleponnya nomor telepon asli 08 1279882110. URL-nya kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah punya blog, masukin kayak kemarin www gitu ya. Nah, misalkan apa ya kemarin saya lupa ya. Misalkan Google School, ini misalkan kistiawan.blogspot.com misalkan gitu. Nah, boleh dimasukin, boleh. Nah, itu seperti itu. Selesai. Tahap pertama membuat listingannya, mendaftar listingannya selesai. Nah, seperti ini. Untuk kirim kartu posnya yang nanti akan berisi PIN, itu dikirimnya ke alamat tadi, namanya nama bapak-bapak dan ibu-ibu. Namanya siapa nih? Misalkan di sini namanya Istiawan, Pak Teguh, misalkan Bu Nur, Bu Rini, Bu Jusida, Pak Adik, ya, masukin sini. Gitu, namanya siapa? Salah satu. Misalkan sini Istiawan, gitu ya. Istiawan. Nah, atau di sini Bilal ya, kirim. Nah, ini sudah 4 hari kemudian akan datang
amplop yang berisi kode. Dan kalau sudah ada kode itu maka akan diverifikasi. Di sini lanjutkan. Nah, sudah deh kita punya catering makanan murah rendang. Ntar kalau ada yang ngetik catering makanan murah, kita kedetek kan ada kata kuncinya. Kalau catering makanan rendang bisa, karena di sini ada catering dan di sini ada rendang. Nah, makanya saya berharap Bapak menggunakan kata kunci, gitu ya. Nah, sampai sini tolong yang nge-share, yang bikin video, yang rekam video saya, nanti tolong di-share. Dan saat ini dilarang untuk bertanya. Nah, gitu aja. Dilarang untuk bertanya, kenapa? Nanti saya suruh ngulang lagi. Biasanya kan ibu-ibu entah, saya mau ngulang, kan ada videonya. Ternyata dari kemarin saya kena kayak aduh, kalau kayak gini ngapain ya saya ngulang, saya lanjut aja. Gitu, paling juga 2 hari udah selesai nih belajarnya. Gitu, ya. Nah, ini cara yang pertama. Ya, untuk membuat. Tapi ingat di sini tambahkan logo karena di sini ada ini ada 50% nih, ada 50%. Ini wajib lengkapi listingannya ini sampai 100%. Tinggal misalkan tambah jam buka, klik. Oke. Tuk 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 gitu ya. Terapkan. Wah, waktunya belum dicantumin. Klik, namanya online 24 jam, 24 jam, 24 jam, 24 jam, 24 jam, 24 jam. 24 jam. Baru kita klik lagi di sini, terapkan. Selesai. Tambahkan lagi yang belum apa di sini. Nah, ini label. Label itu apa sih? Kan saya di sini adalah catering murah, makanan murah rendang. Saya bisa mix di sini. Catering murah gitu ya. Tambahkan lagi catering rendang. Itu tambah lagi makanan murah gitu ya. Pesan nasi box gitu. Nah, terus berapa? 10 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Yang penting ada labelnya. Nah, masukin label, nanti di sini akan labelnya ada. Label itu penanda bahwa kita itu bidangnya apa. Oke. Lalu kalau mau yang link menu di sini, tambahkan URL, tinggal tambahin. Link menunya apa? Boleh ke WA Bapak-bapak dan Ibu. Boleh juga ke website juga. Ya. Dan di sini tolong tambahkan foto yang lengkap. Nah, ini tambahkan foto logonya, sampulnya, videonya, produknya, interiornya, eksteriornya, videonya. Jadi lengkapin. Semakin dia lengkap, maka akan dideteksi sama Google semakin cepat dan semakin yang di atas. Gitu ya. Contoh yang saya buat di sini kemarin adalah cincin kawin Bekasi. Nah, ini kalau dia lengkap, nah ini ada gambarnya, nah ini. Nah, ini balai desa. Nah, ini produk-produknya tuh. Kelihatan kan produknya. Dan ini saya seperti ini hampir tiap bulan dapat aja sih order dari online, cuman hanya buat sekali, yang mesen alhamdulillah banyak gitu ya. Nah, ini di Bekasi. Nah, ini namanya GMB, Google My Business. Oke, sudah. Sekarang saya bertanya, tolong pertanyaannya Pak diulang, jangan ditulis harusnya. Ya. Ada yang mau bertanya selain ini? Apakah? Silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke, siap Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan Pak di Samarinda Pak, jadi mungkin suara. Adem ya Bu, berarti adem.
Ini Pak, tadi kan itu cara pertama untuk membuat apa namanya JMB. Kan di akhir itu kan ada masukkan logo, ada masukkan label, termasuk foto-foto. Iya. Kan, jadi gini, kemarin saya buka salon gitu kan. Jadi ada beberapa apa ya, istilahnya seperti testimoni begitu Pak. Apakah itu bisa juga masuk kategori untuk di apa namanya diindikan di foto tersebut ya? Gimana ya? Oh bisa Bu. Uh-uh. Testimoni atau review kalau kita bilang review ya. Reviewan dari orang tulisan kesan pesan gitu ya. Itu bisa menaikkan rating kita. Justru itu yang paling bagus ketika ibu punya salon seperti itu ketika orang selesai suruh aja berkomentar di situ. Itu akan menaikin rating. Itu akan menambah bintang-bintang gitu ya. Karena selama ini ya kemarin itu memang promosinya melalui Facebook. Artinya di sini juga ada seperti komunitas apa ya, seperti grup gitu kan Pak. Ada beberapa banyak lah yang memang lagi ini di situ tulisannya Bubuhan Samarinda itu. Jadi selama ini saya melalui itu aja, artinya foto salon, terus termasuk testimoni dan lainnya itu saya masukkan di situ gitu. Nah ini ilmu baru nih, baru GMB nih saya baru dapat nih artinya. Jadi makanya tadi poin saya apakah review yang bahasa sering dipakai Pak Kis, apa review itu masuk juga di artinya kita upload di gambar itu. Iya. Jadi ini Bu, ketika nanti, nah ini kayak tadi saya cincin kawin Bekasi nih ya. Ini ada 12 ulasan, artinya ada pelanggan kita yang mengulas gitu. Nah, jika ada satu pelanggan minta tolong diulas, semakin banyak ratingnya, ini rating saya belum turun nih, belum turun tuh, masih 5, masih bagus banget tuh, masih keren. Nah, makanya ketika kayak gini, klik gitu ya, cincin kawin Bekasi punya saya ada muncul di sini sendirian gitu, karena ratingnya nggak turun, yang lain entah kemana gitu. Atau di sini diketik di sini jual cincin bukan kawin tapi tunangan Bekasi, nah klik gitu ya. Nah di sini tuh rating saya paling atas tuh Bu. Nih padahal di sini namanya cincin kawin tuh ya kan, cincin kawin. Tapi saya ngetik jual cincin tunangan itu yang membuat rating kita. Nah ini punyanya dia ada nih ratingnya 5, iya cuman yang komentar 1, saya ratingnya 5 yang komentar 12. Lah ini banyak yang komentar 59 cuman ratingnya 45, itu jadi pertimbangan adanya di bawah dan di atas gitu ya Bu. Artinya komentar tersebut juga tidak menentukan rating ya Pak? Iya, pokoknya pertama yang paling bagus adalah ratingnya 5, komennya bagus semua gitu ya, karena kepuasan pelanggan ya. Ini semakin ratingnya semakin full, reviewnya semakin banyak, wah itu makin bagus gitu aja ya. Siap. Makasih Pak Kis. Sama-sama. Nanti saran saya teman-teman semua yang bikin GMB sudah selesai, coba aja share di grup, saling berkomentar, kasih bintang 5. Jadi kan ada 34 tuh, langsung komennya 34. Gitu ya, saling berkomentar gitu. Ih, keren loh. Iya, apalah, iya aku suka deh, kan kayak gitu-gitu, lebay-lebayan gitu loh, biasalah. Sip. Ya, Oke, sama-sama Bu Rini. Ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak. Ya, silakan. Yang saya tanyakan berkenaan dengan Google My Business itu, apabila kita sudah memiliki ya Pak ya akun tersebut, hanya saja mungkin karena saya belum pernah belajar tentang hal itu, sehingga nama yang saya pakai itu bukan berkenaan dengan produk yang saya jual. Justru malah di situ saya memakai nama yang lain gitu Pak. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya itu nama bisa diganti gitu? Oh, ya. GoFood tetap berjalan.
Iya. Kan sistemnya Pak Teguh, Bu. Jadi gini, Bu. Oke, saya jawab ya, sudah paham. Ya, Pak. Jadi sistemnya Pak Teguh itu palu gada, apa lu minta gua ada. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini Bu saya hapus, klik gitu ya, Bu. Nah, saya hapus, saya search gini ya. Nah, ini kalau saya gini, ini saya hapus. Ini jalannya jalan Balai Desa ya, Bu. Nah, saya ketik di sini supplier biji kopi robusta. Nah, ini blok. Nah, ini. Di sini kita boleh nggak nambahin? Boleh, Bu. Gitu ya. Atau supplier biji kopi Bekasi. Misalkan gini. Nah, ini bisa kita tambahin seperti ini. Di titik yang sama. Nih saya contohin deh, Bu, satu ya. Saya contohnya di sini. Nah, tadi cincin nikah tuh ya, nikah Bekasi. Saya bedain lagi tulisannya. Tadi cincin kawin, sekarang cincin nikah, terus cincin tunangan tuh. Tetap punya saya nomor 1. Kenapa? Nah, saya klik ya, Bu, di sini. Nah, di sini. Nih, saya deketin. Zret. Tuh, zret. Karena di sini tuh saya titikinnya bejibun, Bu. Tuh, cincin kawin, cincin nikah. Terus apa lagi tuh? Cincin nikah palladium. Tuh, saya gabungin jadi satu nih. Ya kan? Jadi di sini ini oke, di sini ini boleh satu titik. Ini belum apa-apa, Bu. Saya ketik lagi di sini. Nah, tuh. Ada 2 ya. Saya ketik lagi di sini nih. Set. Misalkan saya ketik apa ya? Contohnya prekola gitu ya, prekola tik gitu ya. Nah, saya klik lagi tuh di tempat saya lagi, Bu, tuh distrik Botware kopi, tuh Bantar Gebang, prekola murah, tuh prekola premium. Di tempat saya lagi yang tadi lagi. Kedai kopi Bekasi itu. Saya titikin aja di tempat-tempat saya aja. Ini wilayah kekuasaan saya ada di sini. Gitu. Nah, ini. Jadi saya mau apaan aja, saya dari satu titik itu mau jangan diganti, Bu, ditambah. Gitu. Kalau kata Pak Teguh, loh kok diganti, ditambah. Maksudnya ininya ya, Pak, bisnisnya ya, bukan istrinya ya. Takutnya ntar saya ngomong kayak gini, istrinya diganti, bukan diganti, ditambah gitu. Oke, dilanjut, Bu. Jadi jangan diganti ya, Bu, ditambah saja Ya, di titik yang terima kasih, Pak. sama-sama. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Wah, hebat semua. Udah. Nah, satu ini. Ini kegunaan yang kita belajar ini. Oh ya, silakan Pak Teguh mau nambah. Ini Mas Kis, mungkin belum definitif ke teman-teman semuanya. Jadi contoh-contoh yang Mas Kis sebut pada satu titik itu kan sebenarnya bisnisnya Mas Kis semua gitu loh. Jadi ada yang pakai contoh pertama memang komputer, kemudian kedua cincin, terus hari ini ngomongin kopi, ngomongin prekola, itu kan bisnisnya Mas Kis semua gitu loh. Jadi saya takutnya teman-teman tiba-tiba loh ini tiba-tiba lompat ke prekola itu apa, ke kopi robusta itu apa gitu. Jadi apa hubungannya dengan materi ini? Padahal yang ingin disampaikan adalah bahwa pada titik yang sama kita bisa melakukan berbagai macam bisnis. Itu juga ada chat di apa namanya di monitor. Bu ini juga siap tuh jadi resellernya Mas Kis gitu. Iya, terima kasih. Iya. Intinya terima kasih Bapak Pak Teguh. Yang poinnya adalah diperbolehkan satu lokasi banyak jualan. Kan tadi sebelumnya saya sounding ini kalau kata Pak Teguh palu gada, apa lu minta gua ada. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu-ibu, kenapa saya mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu bareng-bareng yuk kita bikin Unilever yuk gitu dengan produk kita yang kita produksi. Nah, artinya
Misalkan saya punya kopi ya, di semuanya ini jadi distributor saya kopi semua. Nah, terus ada Pak Teguh punya teh gitu ya. Saya dan teman-teman yang lain jadi distributornya. Jadi kita saling mengisi gitu ya. Kebanyakan kita diisi dari orang-orang yang tidak mau jual produk kita. Kan nggak fair gitu loh. Nah ini, jadi at least ada orang yang mau bergotong royong, ada orang yang mau jadi superhero gitu ya. Jadi teman-teman semua, dengan cara nitikin seperti ini, saya boleh nggak nitikin di sini produknya Pak Teguh tadi, grosir teh atau apa teh kesehatan gitu ya, saya titikin aja. Orang saya buat bisa kok buat GMB seperti ini, Burini juga bisa. Jadi ingat, kita bisa palu gada. Jangan sampai barang saya bisa dijualin sama Burini, saya nggak mau jualin barang Burini. Itu nggak fair bagi saya. Gitu. Dan yang kayak gini nih kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu menjadikan kita distributor. Kita bukan jadi suruh, kita menjualkan barangnya dia, gitu ya. Kemudian suatu saat kita punya barang yang sama, kita minta sama perusahaan itu, perusahaan tolong dong kita berbagi, dia nggak mau, karena dia udah merasa besar. Jadi lebih baik kita yang kecil bersama-sama bergotong royong. Ini sebenarnya sistem koperasi zaman dulu, ya. Semua orang bisa menjual, semua orang bisa membeli, dan semua orang bisa produksi, gitu kan. Ini enggak, orang Indonesia udah doktrinasinya ketinggian. Semua bisa menjual barang, ambil dari Cina, harga murah, ekonomi lemah, rupiah anjlok ya, semua ya gitu. Selamat datang di negara plus 621. Karena saya ngomongnya gini agak kenceng, saya kesel soalnya. Orang Indonesia bikin grup namanya importir.org, sekali lagi importir.org, ngambil barang dari Cina, dimasukin ke Indonesia dan loyal. Kenapa sih kita nggak pernah berpikir untuk mengekspor barang kita keluar? Tapi marah barang kita dijadikan tempat penampungan. At least semua yang ada di sini saya yakin konsumen. Saya yakinnya ini konsumen. Tapi saya belum tentu yakin di sini produsen. Gitu ya. Jadi ayo sama-sama. Tinggal siapa nih? Kita sudah punya wadah namanya MGMP nih. Kenapa nggak MGMP yang mengatur siklusnya, kebijakannya, terus checkingnya, atau yang dibilang QC-nya lah, quality control-nya, syaratnya, itu yang mengatur. Sebenarnya udah kita punya musyawarah guru mata pelajaran kewirausahaan lagi. Seru tuh kalau misalkan bisa diaminin. Saya nggak ikut-ikutan lah, saya cukup jadi komisarisnya aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya enggak? Nih, terakhir nih hari ini mungkin kita sambil ngabuburit ya Bu ya. Sambil ngabuburit. Jadi hati-hati ibu-ibu, nanti saking asiknya ngeliat saya rendangnya pada mateng ntar. Nah, hati-hati tempenya pada gosong. Oke, ini cara pertama. Cara kedua itu adalah lebih sadis, tapi ini legal. Sekali lagi, sadis tapi legal. Sekali lagi, ini diperbolehkan sama Google dan legal. Legal, tetapi memang sadis gitu ya. Nih saya kasih contoh satu caranya. Saya boleh dibilang belum pernah membuat yang namanya GMB di daerah ibu. Misalkan di sini ya. Saya ketik Google gitu ya, google.com. Lalu di sini saya ketik di sini misalkan jual rendang di misalkan Bekasi, gitu. Jual rendang di Bekasi atau catering murah Bekasi dah. Catering murah Bekasi. Nah, klik, wah. Nah, saya lihat di sini, banyak titiknya nih. Catering murah nih. Sedangkan saya posisinya sebagai catering murah nih, gitu ya. Saya lihat yang titik-titik ini, titik merah-merah ini adalah pesaing saya, gitu ya. Karena saya ngerti tentang digital, maka saya klik di sini. Klik. Wah, saya lihat dulu nih.
Wah, ternyata Hello Catering ini belum diklaim own this business. Artinya own this business ini adalah ini punya, si Google nanya, apakah ini punya Anda? Itu saya klaim. Wah, saya klaim nih. Wah, langsung request akses gitu. Sebagai apa nih? Owner tuh dari Google School. Wah, masukin your phone mobile 081279888210. Submit, minta di request. Legal kan? Gitu. Ini saya submit. Itu ini nggak jalan nih internetnya nih, ngadat. Oh. Nggak jalan ini saya. Nah, coba cari yang lain. Cari request misalkan ini. Di sini Hello Catering murah. Nah, ini lagi. Kita klik di sini. Request access. Nah, listing, owner, nomor teleponnya. Itu bisa kita mengklaim. Tapi di sini internetnya ngaco nih. Ya. Nah, atau coba saya pakai akun saya yang satu lagi. Saya ganti dulu. Gitu ya. Nah, ini. Di sini saya ketik catering murah. Ini. Nah, di sini. Nah, ini saya lihat ada catering murah nih. Paling atas, klik. Ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau pakai bahasa Indonesia nih, pemilik bisnis ini, gitu. Artinya dia, si Google nanya ke saya, pemilik bisnis ini, apakah saya pemilik bisnis ini? Saya bilang, iya. Nah, tuh, minta akses, klik. Nih, bagikan info Anda ke pemilik saat ini untuk melanjutkan. Tuh, sebagai pemilik atau kepemilikan. Di sini, teleponnya. Itu bisa banget, Bu, Pak. Jadi kita, loh ini nggak bisa jalan, misalnya dikirim. Nah, itu bisa ngeklaim kita punya orang. Dan itu legal. Biasanya setelah diklaim gini, Google akan menelpon ke kita. Apakah ini punya Anda? Saya jawab, ya, sudah selesai. Itu bahayanya ketika kita sudah buat, oh ini bagikan informasi. Nah, tuh, jalankan. Nah, tik, oke. Sudah. Bu, bahaya kan? Bahayanya ketika kita tidak bisa ngeklaim duluan, kita tidak kirim, itu bisa diklaim orang. Nah, berarti ini dong Pak, kejahatan. Kalau diperbolehkan berarti tidak jahat. Silahkan ambil barang saya, kata Google. Soalnya yang nyetemin bukan dia, tetapi orang lain. Yang nyetem itu maksudnya yang nitikin itu bukan si pemilik. Ya, makanya bisa kita ambil. Itu cara yang kedua. Misalkan di sini saya ketik lagi, misalkan toko roti itu di Bekasi misalkan. Nah, ini toko roti, saya ambil yang toko roti. Ini kita lihatin aja di sini. Kalau di sini masih ada kata pemilik bisnis ini, kita bisa klaim. Tuh, bahkan bisa suruh buat ulang lagi. Ini berhasil udah jadi punya kita. Nah nih, tuh, nih. Saya klik di sini ya. Toko roti, punyanya dia ada di halaman pertama nih. Ya, udah ada ini nih. Toko roti di Bekasi 3 Putri. Saya klik di sini, klik. Ya kan? Nah, toko roti Bekasi 3 Putri. Terus saya bikin gini. Belum pernah dibuat. Saya ketik lagi tadi toko roti apa tadi? Toko roti namanya toko roti apa nih? Ini. Saya copy lagi nih. Sini. Saya copy di sini. Saya masukin, klik. Nah ini lanjutnya. Itu kita bisa klaim, Bu. Kategorinya toko roti. Berikutnya ya. Berikutnya. Nah, alamatnya samain lagi. Itu bisa, Bu. Jadi ini caranya kita ngeklaim dari punya orang yang belum pernah diklaim. Hampir kurang lebih ya 80% lah GMB yang ada di internet Google itu belum ada yang ngeklaim.
ya. Nah itu arahnya kalau kita nggak ngerti bagaimana kita mempertahankan yang namanya ini kita, toko kita. Misalkan di sini. Nah kalau yang kayak gini, nah ini bisa diambil nggak tuh? Kan bahaya. Tuh. Nah kalau sudah seperti ini lebih bahaya lagi nih. Ini toko sudah gede, tapi dia nggak pernah ngeklaim. Saya kelola sekarang, saya kelola nih. Nih tuh, berikutnya. Tuh, berikutnya. Tuh, sudah ada lampu ininya tuh. Berikutnya lagi. Tinggal yang paling gampang adalah ya, saya bisa melayani. Oke. Lanjut lagi. Nah, Bekasi. Gini. Saya lanjut lagi nih. Ini nomor teleponnya bisa diganti, Bu. Ini kan nomor telepon dia, kita ganti. Tuh. Tuh. Selesai. Jadi punya saya. Bintangnya hilang. Nanti kalau ada order larinya ke nomor telepon saya, begitu ceritanya. Nah, nih. Ini masih belum seberapa nih. Masih ada kan? Tinggal nunggu kita verifikasi 4 hari. Nanti jadi punya kita. Nah, kalau Ibu lihat di sini nanti ini ada infonya. Tuh, nomor teleponnya. Nomor telepon saya. Makanya berbisnis boleh, tapi dengan cerdas, harus secure itu atau harus aman, kita mengerti bagaimana membuatnya dan kita benar-benar yang membuatnya. Kadang-kadang kalau udah kayak gini nih, kayak Bones Cherry Cake and Bakery nih, ya, yang buatin orang lain dan tidak diklaim, ya kita klaim aja. Gitu. Tapi berarti itu ini dong Pak, maling barang orang. Kita tinggal ngomong, kalau udah diklaim sudah, kita tinggal ngomong sama Bones Cherry-nya, Cake and Bakery-nya ke sana. Ini kan ada alamatnya Jalan Rawalumbu, ini nggak jauh dari rumah saya. Datengin, kita ngomong, Pak, Bu, kalau saya jadi salesnya boleh nggak? Kalau ada yang mesen dari saya dapat berapa persen? Loh kok gitu Pak? Saya mau jualin barang Bapak, tapi bagian sharing profit ya. Soalnya ini nomor teleponnya nomor telepon saya, banyak yang nelpon ke saya nih. Nah, terus saya jadi win solution kan. Karena ketidaktahuan mereka bisa jadi profit buat kita. Tapi tidak nyelakain dia. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini cara kedua, yaitu dengan ngeklaim bisnis orang lain. Tapi kita wajib setelah itu, saran saya, ini legal nih, legal. Sekali lagi legal, diperbolehkan sama Google, diperbolehkan banget. Tapi setelah itu, kita kan orang timur, apa sebagusnya, selayaknya kita ngomong sama orangnya. Bu, Pak, saya mau jualan produk Bapak. Biasanya kalau ada orang mau jualin produknya, ini si pemilik itu biasanya seneng banget. Oh boleh, nanti saya kasih sekian persen deh, biasanya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, Pak, Bu? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 1 jam. Coba yang pertama buatlah GMB bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, dalam 1 jam nih, 1 jam terakhir. Yang kedua, tolong dimasukin ke chat grup agar saya bisa merating. Jadi ketahuannya kalau kita nggak buat saat ini, kita tidak bisa merating. Oke, yang pertama, buka Google My Business. Yang kedua, loginlah ke Gmail bapak-bapak ibu-ibu, lalu masukkan apa yang harus dimasukkan di formulir-formulir yang ada di situ. Isi aja yang ada kekosongan-kekosongan di situ. Oke, saya minta tolong diisi, saya minta tolong untuk dikerjakan.
dalam waktu kok 1 jam ya? Ini Setengah jam kali ya Bu ya, ini setengah jam. izin sholat dulu. Iya, saya juga mau sholat Bu, saya udah pakai sarung malah. Iya, dalam waktu 45 menit lah, saya kasih waktu 45 menit, jadi silakan yang mau bertanya, ada Pak Imam. Ini mau nanya Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ini Bu Shirley ya? Iya Pak. Ah, ya. Ini mau tanya Pak.